Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nazura, NIM 22045057 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar religius pendidikan. Pengertian dasar pendidikan Islam. Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar sesuatu bangunan yaitu fondamen yang menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh berdiri. Demikian pula dasar pendidikan Islam, yaitu fondamen yang menjadi landasan atau azas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri, tidak mudah roboh karena ditiup angin kencang, berupa ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang. Macam-macam dasar pendidikan Islam. A. Dasar dari segi yuridis atau hukum. Dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, dasar ideal adalah dasar dari falsafah negara. Yang kedua, dasar institusional adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari undang-undang yang tertinggi, yaitu Undang-Undang 1945. Yang ketiga, dasar operasional, yaitu tentang garis-garis besar haluan negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal. B. Dasar religius pendidikan Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajar. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah berkenaan dengan keimanan dan juga pendidikan, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, An-Nahl ayat 125, Ali Imran ayat 104. Yang kedua, Al-Sunnah. Yang ketiga, Al-Ijtihad. C. Aspek psikologis. Psikologis adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidup manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat, dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram, sehingga memerlukan pegangan hidup, yaitu agama. Pendidikan Islam di sekolah. Maka tujuan pendidikan agama Islam di sekolah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentuk jiwa keagamaan pada anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarganya. Dalam konteks ini, peranan guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima pendidikan agama yang diberikannya. Prinsip-prinsip utama dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek dalam perumusan prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip integrasi. Prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan dunia akhirat. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi, keseimbangan yang proporsional antara rohaniah dan jasmaniah. Yang ketiga, prinsip universal. Prinsip ini memandang bahwa dalam pendidikan Islam hendaklah meliputi seluruh aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dengan pandangan yang menyeluruh dari aspek jiwa, jasmani, dan akal. Yang keempat,
Prinsip dinamis. Prinsip ini memandang bahwa pendidikan Islam dapat menganut prinsip dinamis yang tidak baku dan dalam tujuan-tujuan. Hubungan pendidikan Islam dengan agama Islam. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama. Merupakan landasan terpenting bagi pendidikan berlandaskan agama. Mengandung makna bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi untuk menyusun ilmu atau konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Teori pendidikan Islam berangkat dari Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW dijadikan landasan dalam keseluruhan sistem pendidikan. Analisis. Setiap usaha, kegiatan, atau tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan atau dasar yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai suatu usaha untuk membentuk manusia yang lebih baik, bahkan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, maka harus mempunyai landasan kemana kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan itu diarahkan. Jadi, pendidikan Islam itu selain melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, juga melandaskan al-ijtihad dalam menyesuaikan kebutuhan bangsa yang selalu berubah dan berkembang. Dengan ijtihad itu, ditemukan kesesuaian antara Pancasila dengan ajaran agama yang secara bersamaan dijadikan landasan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kesimpulannya, pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi cita-cita pada intelektual saja, namun tidak lupakan nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial. Artinya, proses pendidikan di samping akan menuntut dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dengan dirinya dengan landasan iman dan takwa. Dengan demikian jelas bahwa peran agama, terutama keimanan dan ketakwaan, serta akhlak yang mulia, sangatlah penting bagi pemberdayaan manusia. Agama sangat penting demi keberlangsungan pendidikan Indonesia, karena banyak orang pintar intelektual, tapi tidak sedikit juga yang lemah agamanya. Jadi, akhirnya malah terjebak dalam ranah yang tidak baik. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang khalifah fil ardi. Dasar yang melandasi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, al-ijtihad. Ketika sumber tersebut digunakan secara bertingkat atau hierarkis, di mana Al-Quran bersifat global sebagai pijakan pertama dijalankan dengan penjelasan As-Sunnah. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan, maka ra'yu hasil ijtihad para ahli dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan ra'yu. Itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.